Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Kali ini mumpung masih Januari dan Januarinya juga belum lewat 1 minggu, ada baiknya kita bincang-bincang mengenai apa yang bisa kita lakukan di tahun 2024. Masih ada 12 bulan ya. Bulan Januarinya udah lewat 5 hari. Ntar tahu-tahu sudah bulan Desember lagi ya. Ini ada program bagus. Saya yakin banyak teman yang sudah tahu, bahkan mungkin juga sudah menggunakannya, baik menggunakan secara iseng, menggunakan secara intens, atau bahkan expert dalam penggunaan Notion ini. Ya, nama programnya Notion. Dan dulu saya juga menganggap ini Notion hanya untuk task management, semacam to-do list. Ternyata saya salah, ini Notion powerful sekali. Karena kalau mungkin masih ingat atau bahkan masih menggunakan Access, Microsoft Access, menurut saya ini lebih 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 mudah penggunaannya dan bisa melebihi mungkin kalau kita bandingkan dengan Access. Ya, Access adalah program database yang dibuat oleh Microsoft. Dan Notion ini adalah program yang juga mengelola database. Jadi tidak sekedar task management. Nah, di Notion semuanya bertumbuh pada yang namanya page atau halaman. Jadi semua terjadi di dalam atau di atas halaman, di lembaran. Apapun yang kita lakukan di lembaran. Jadi kalau kita mau melakukan atau membuat satu program, apapun itu, kita pertama membuat halaman, create new page yang tampilannya seperti ini, untitled, empty page, atau kita bisa impor, mungkin kita sudah pernah membuat sebelumnya, kita ekspor dan kita impor lagi, atau kita bisa menggunakan template. Bagusnya di sini banyak template yang kita bisa pilih dan gunakan. Ada to-do list, nah yang tadi saya bilang, saya pikir Notion itu tadinya adalah to-do list. Kemudian ada project and task, sprint, kalau bagi yang suka atau bukan suka ya, menggunakan Scrum, bisa menggunakan yang ini, meeting, dokumen, wiki, kemudian banyak sekali di sini. Dan kita nanti get templates-nya. Atau kita bisa buat sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita teliti satu persatu, mungkin saja satu dari template ini adalah yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu berbuat yang macam-macam, sudah ada dibuatkan oleh Notion. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa membuat punya kita sendiri sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita perlu perubahan atas apa yang ada atau yang kita buat. Oke, jadi kita kembali ke sini. Contohnya apa nih? Kita buat misalkan kita mau blogging, kita mau buat buat konten konten planning atau rencana konten konten selama tahun 2024. Apakah mungkin? Ya, mungkin kalau kita buat, mungkin kita bisa buat semacam ini rencana konten. Hmm, ini ada ini keyboardnya konten 2024. Kemudian dia di sini si Notion ini juga menyiapkan yang namanya AI. Hanya masalahnya ketika kita menggunakan AI kita harus membayar lebih. Jadi ada biaya khusus untuk AI. Nah, bagaimana dengan yang Notion biasa? Notion itu ada kita bisa gunakan free. Jadi kalau kita hanya mau sendiri dan tidak data itu juga tidak terlalu mahal. Oke, jadi kita lakukan empty page saja. Halaman kosong. Halaman kosong ini kemudian kita isi apa? Rencana konten. Kita isi
Kalau kita mau ngisi, kita gunakan garis miring. Nanti ada banyak pilihan di sini. Kalau kita mau teks, ya kita pilih teks. Di sini kita ketikkan saja. Di sini ada dituliskan teks. Nah, karena kita mau bikin konten kalender sebetulnya, ya kita buat database. Nah, ini kita hilangkan saja teks kita bikin database. Database inline, database page, sepertinya bukan itu yang kita perlukan, karena kita perlu untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kita pilih yang ini, page. Jadi kita bikin page baru atau sub page di bawah page yang baru saja kita buat. Nah, ini adalah page kita. Di sini kita buat Januari 2024. Oke. Kemudian page ini kita jadikan database. Sebetulnya tadi juga bisa dibuat langsung seperti ini ya. Database inline. Oke, judul database-nya apa ya, bisa kita kasih judul atau enggak, tapi ini kita kasih aja rencana bulan. Oke. Kemudian di sini nama tabelnya misalkan tema. Oke, tema. Kemudian data tag ini sementara bisa kita hapus dulu. Kita nggak terlalu butuhkan. Teks itu penanda, nanti kita juga bisa bikin teks yang lain di rencana bulanan kita. Kemudian apa yang kita perlukan setelah itu? Tanggal. Kita buat tanggal di sini, kemudian tipenya, formatnya hari bulan tahun Indonesia ya, kemudian format jamnya 24 jam yang biasa orang Indonesia gunakan ya. Jadi kita nggak terlalu mikirin format tanggalnya beda dengan yang kita punya. Date tanggal. Ya ini juga bisa ganti, ini kita bukan pakai date tapi tanggal. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, misalkan di sini kita URL kalau sudah kita posting URL-nya apa supaya tinggal kita mudah mencarinya. Bayangkan kalau kita buat posting yang banyak di berbagai macam blog. Jadi nggak cuma satu blog, apalagi kalau punya klien. Mencarinya mudah. Oke. Udah cukup itu dulu. Kemudian apa yang kita lakukan di sini kita open. Nah, di sini kita misalkan buat SEO. Tema blog kita mengenai SEO, tanggalnya tanggal 6, kemudian URL-nya masih empty. Nah, lihat di sini ada create template. Ini kita bisa membuat ini semua menjadi template sehingga nanti memudahkan ketika kita merasa perlu ada yang diubah. Kita ingat ini masih ada tanggal URL itu aja. Nanti kita ubah. Betul nggak? Create template. Misalkan template ini kita kasih nama konten. Oke. Ada template yang namanya konten. Oke. Ya. SEO. Nah, ingat karena ini kita open ya untuk yang berikutnya temanya mengenai misalkan automation atau mengenai WordPress. Temanya WordPress. Tanggal 7, misalkan tanggal 7 ARL. Ah, baru kita ingat, oh judulnya bagaimana? Kita edit bukan di sini tapi di template-nya. Kita tambahkan di sini judul itu teks. Jadi judul kita tambahkan
Oke, kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan? Blok, blok, alamat bloknya ya. Kita blok ini tipenya kita ubah ke select. Tipenya select, shortnya manual, optionnya select apa? Misalkan bloknya blok a.com, kemudian blok b.com, blok c.com, dan seterusnya. Oke, apalagi? Nah, kita lihat di sini, kembali ke sini ya. Ke yang pertama tadi, kita bisa koreksi lagi. Nah, yang pertama mengenai SEO, kita buat untuk blog C. Judulnya mengejar page one misalkan. Misal saja itu. URL-nya nanti masih empty. Nah, masih ada properti yang perlu kita tambahkan ya. Kita tambahkan lagi di template-nya. Apa itu? Status. Statusnya status di sini. Oke. Ada status ya tinggal pakai aja. Nah, ini not started default-nya in progress dan tinggal kita nanti tambahkan. Oke. Nah, not started, not started. Yang berikutnya karena ini nanti akan perlu kita menampilkan database kita dalam bentuk kalender. Kita tambahkan tampilan. Ini menambah ini. Nah, rename kalender. Kalender. Oke. Edit view. Di sini layoutnya menjadi kalender. Nah, kita lihat di sini. Kita perhatikan, beri sebentar di tanggal 6 ada SEO WordPress. Ini kita bisa ubah juga tampilannya supaya tertampilkan semua. Kita lihat properti tak satu pun tertampilkan kecuali temanya. Nah, kita tampilkan yang lain. Misalkan blognya di mana, judulnya di mana, statusnya apa. URL-nya mungkin nggak perlu. Kan nanti munculnya seperti ini. Nih, oke. Okay? Not started, not started. Nah, ini kita bisa ubah di sini karena belum dibuat. Judulnya mengamankan WordPress, mengamankan situs WordPress. Statusnya misal saja in progress. Ya, kalau kita mau mengganti status yang nggak cuma ini, kita tambahkan saja di tadi. URL-nya masih in progress, belum kita benar-benar posting, jadi belum ada. Kalau sudah diposting, ada jika kita klik di sini. Ini pentingnya apa? Supaya kita tidak perlu pusing mencari-cari URL-nya yang mana dan di mana. Oke. Setelah kita lihat, nah ini muncul kan. Berikutnya kita kembali ke sini. Bagaimana dengan Februari? Nah ini bagusnya Notion. Kita nggak perlu lagi bikin. Kita copy saja di sini. Duplicate untuk Februari. Oke. Dan seterusnya sampai Desember. Nah, kalau kita mau mempercantik, kita bisa tambahkan cover di sini. Cover ya, bukan cover ya. Cover. Covernya bisa kita cari gambar yang menurut kita menarik. Bisa gambar yang kita punya atau yang disediakan, misalkan ya kita pilih yang ini. Atau ini.
Oke. Kemudian nanti kita bisa reposisi. Kita geser-geser dengan reposisi. Karena tempatnya yang terbatas. Kemudian kita bisa save positionnya. Kita cancel, kita change cover. Tadi belum terpilih sepertinya covernya. Ini komputernya. Oke, kita mungkin bisa ini dulu, lewatin dulu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Anda bisa change cover, kemudian reposisi otomatis. Jadi kita tidak perlu lupa, aduh belum di save dan segala macamnya. Nah, ini kita dapatkan ya. Tadi agak lama. Nah, ini kita bisa reposisi, digeser-geser. Oke. Nah, mungkin itu saja ya. Menarik bukan? Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk membuat rencana, tidak hanya rencana konten 2024, tapi juga rencana yang lain. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.